Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meli Melani dari 12 IPS 1 akan mempresentasikan iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Meski memiliki hubungan yang erat serta sama-sama mempengaruhi proses kehidupan manusia, qada dan qadar serta pengertiannya berbeda. Pengertian qada secara bahasa yang berarti hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Semua yang terjadi berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemilik kehidupan. Sebelum adanya proses kehidupan, Allah sudah menuliskan apa saja yang akan terjadi, baik itu tentang kebaikan, keburukan, dan juga tentang hidup atau mati. Allah sudah memerintahkan hambanya untuk percaya pada qada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 210. Allah berfirman, hal yanzuruna illa yatiyahumullahu fi zulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilahi turja'ul umur, yang artinya tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan ke alam. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa semua perkara-perkara ketetapan yang terjadi sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengertian kepada qadar. Qadar secara bahasa diartikan sebagai sebuah ketentuan atau kepastian dari Allah, sedangkan secara istilah qadar berarti sebuah penentuan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang diciptakan dari perut ibunya selama 40 hari dan bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan yang itu tentang rezeki, ajal, amal, dan jalan kehidupan sengsara atau bahagia. Hubungan qada dan qadar juga tidak bisa dipisahkan. Qada merupakan rencana dan qadar adalah perwujudan atau kenyataan yang akan terjadi seperti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 21, wa immin syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunaziluhu illa biqadarim ma'lum, yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamulah khazanahnya, dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Macam-macam takdir. Yang pertama, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq masih bisa dirubah jika manusia berusaha mengubahnya. Misalnya seorang yang miskin bisa menjadi kaya, ingin pintar, dan lain sebagainya. Semua itu harus melewati proses usaha yang keras untuk mencapai semuanya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 11 berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradallahu wa ma lahum min dunihi min wala, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak akan ada yang dapat menolaknya, dan sesekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang kedua, takdir mubram.
Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia meskipun ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Contohnya seperti kematian dan jodoh. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34, "Walikulli ummatin ajal fa iza jalahum la yastakhiruna satta wa la yastaqdimun," yang artinya, dan tiap-tiap umat memiliki, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula melanjutkannya. Dalil iman kepada qada dan qadar. Wallazi qaddara fahada, yang artinya dan yang menentukan qadar masing-masing dan memberi petunjuk. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Seorang muslim yang yakin kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mempunyai tingkat ketaatan yang tinggi. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar: yang pertama, selalu sadar dan menerima kenyataan. Yang kedua, senantiasa bersabar. Yang ketiga, rajin dalam berusaha dan tidak mudah menyerah. Yang keempat, bersikap optimis bukan pesimis. Yang kelima, senantiasa bersikap tawakal. Yang keenam, menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang ketujuh, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, mengisi kehidupan dengan hal positif untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Hikmah dan fungsi iman kepada qada dan qadar. Hikmah iman kepada qada dan qadar: yang pertama, melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melatih seseorang menjadi orang yang giat, berusaha dan tidak cepat putus asa. Yang keempat, menghindarkan dari sifat sombong. Yang kelima, menenangkan jiwa. Yang ketujuh, membiasakan diri untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi iman kepada qada dan qadar: mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surat Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 22. Mendidik manusia untuk senantiasa berusaha atau ikhtiar. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 11 dan An-Najm ayat 39-42. Mendidik manusia untuk senantiasa sabar dan tawakal. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155-156 dan Ali Imran ayat 159. Mendidik manusia untuk tidak bersikap sombong atau takabur. Al-Qur'an surat Luqman ayat 18. Contoh qada dan qadar: matahari terbit pada siang hari dan bulan serta bintang tampak pada malam hari. Kapan laut pasang dan surut, setiap makhluk pasti mati. Menetapkan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Menetapkan seseorang lahir. Orang yang bodoh bisa pandai jika belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah. Orang miskin yang sungguh-sungguh berikhtiar disertai doa bisa menjadi orang kaya. Setelah mengetahui pengertian dalil fungsi hikmah beriman kepada qada dan qadar, contoh dan qada dan qadar, semoga bisa menambah keyakinan kita kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita bisa menerima padanya ketentuan yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.